Udah ini? Oke, kita ketemu lagi di Hohohi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Mantap. Tanpa berpanjang lebar lagi. Ini kita kaos 54 show kemarin. Oh iya. Show kemarin. Show gua. Show lu ya. Iya, lu nonton. Gua nonton. Iya. Ini nggak dijual lagi berarti? Nggak, udah. Eksklusif. Oh iya iya. Dan di apa namanya ya? Kru-krunya itu. Kru-kru yang mengerjakan ini. Kan pada pakai ini semua kan? Pakai ini semua. Mungkin secara tampilan mereka terjamin. Tapi karena dia tidak tergabung dalam serikat buruh. Jadi hak-haknya kita nggak tahu. Mungkin hak kesehatannya. Mungkin secara tampilan ini, oke banget itu pegawai-pegawai ini sama kayak gini nih. Iya. Tapi cuman BPJS-nya, tenaga kerjaannya kita nggak tahu. Benar. Besok-besok gue mau ikutin ke serikat buruh dah. Tapi gue nggak tahu harus kemana lah. Kayak lagi masuk ini ya, apa? Masuk built-in. Iya. Kayak lagi built-in. Aduh, capek ini. Andai aja ada partai yang khusus ngurusin buruh. Aduh, ada nggak ya? Ada nggak ya? Aduh. Saya browsing dulu dah. Nggak ada. Langsung. Oh, ada. Ternyata ada. Tamu kita ini luar biasa, Said Salahuddin. Dari Partai Buruh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak Said? Kita udah 9 tahun nggak ketemu ternyata. Iya, udah lama. Iya. Pernah ketemu di Cibubur. Itu. Apa? Persami. Bukan lagi Pramuka. Kan Cibubur ada camping itu. Iya, tapi Cibubur kan bukan Jamboree doang. Iya. Ada lagi yang lain, ada Stick 21 juga di sana. Di Pejaten juga ada Stick 21 jauh-jauh Cibubur. Ketemu Pak Said di sana. Dalam rangka? Bukan karena Pramuka tetap. Gue lagi ada kegiatan, Pak Said lagi ada kegiatan amprokan di Stick 21. Baru kenal? Iya, gitu. Iya. Ternyata bisa hadir di sini. Sehat Pak Said? Alhamdulillah, Cing. Iya. Pak Said ini yang dari Partai Buruh. Iya. Partai yang memang gue cari untuk gue undang. Satu-satunya partai yang gue cari untuk gue undang di sini. Mantap. Karena yang lain udah ya? Yang lain udah. Yang lain ada yang menawarkan diri, ada yang nanya-nanya. Tapi Partai Buruh emang gue cari mana ya? Karena nggak dapat aksesnya, koneksinya ternyata Pak Said tahu itu gue langsung hubungin aja. Partai Buruh lolos nggak presiden pada parlemen threshold nih? Nah, kalau kita nggak yakin nggak lolos, kita nggak nyalek. Jadi kita nyalek dengan keyakinan bahwa kita lolos. Akan lolos. Iya. Pertama tentu terima kasih Cing sudah diundang di acara ini. Iya. Kita Partai Buruh punya perbedaan yang signifikan dengan partai lain. Kalau partai lain dia mencari massa cair. Masyarakat umum kan, tanpa ada basis. Kalau Partai Buruh dia punya basis, Cing. Basisnya adalah serikat. Basisnya Bongki. Iya. Saya lihat partai lain nggak punya basis. Iya. Partai lain pada nggak punya. Vokalis banyak. Once, Pasha Ungu. Iya, vokalis. Lumayan banyak. Basis drummer banyak. Drummer ada. Basis cuma Partai Buruh. Cuma Partai Buruh yang punya. Saya setuju sama Pak Said. Dan kalau nggak ada bassnya nggak enak. Benar karena itu kan. Musik itu induknya, bass itu induknya lagu. Ini ngatur temponya juga kan, bareng sama drum tuh. Benar. Jadi Partai Buruh punya basis. Punya basis. Kita di pabrik-pabrik, di perusahaan-perusahaan mereka berserikat. Jadi ada undang-undang serikat pekerja serikat buruh yang memungkinkan setiap orang yang bekerja di sebuah perusahaan, pabrik dan seterusnya, dia membentuk sebuah serikat namanya serikat pekerja atau serikat buruh. Nah, serikat pekerja dan serikat buruh inilah yang menginisiasi lahirnya kembali Partai Buruh untuk ikut di pemilu 2024. Nah, mereka itu tersebar di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah industri. Lahir kembali, emang dulu pernah ada terus mati suri gitu? Partai Buruh pernah ada. Jadi dulu badan hukumnya, Cing, itu dari tahun 99 sudah ada. PBN namanya, Partai Buruh Nasional. Terus kemudian berubah nama karena suatu aturan di tahun 2004 menjadi Partai Buruh Sosial Demokrat, PBSD. Kemudian terakhir berubah menjadi Partai Buruh di 2009. Nah, saat itu sampai dengan 2009 Partai Buruh dia belum terlalu mencuat karena backing atau backupnya itu masih sebagian serikat buruh, belum menyeluruh.
Nah, yang pertama. Yang kedua adalah memang kondisi saat itu belum ada satu momentum yang menyatukan buruh. Jadi buruh masih bergerak ya, ada yang di partai A, partai B, partai C gitu kan. Belum semua berhimpun di partai buruh. Sampailah kemudian lahir Undang-Undang Cipta Kerja, Cing. Nah, inilah asal muasalnya partai buruh setelah 2009, 2014, 2019 dia nggak ikut lagi, baru ikut lagi sekarang di 2024. Kenapa dia ikut peserta pemilu? Karena dipantik pemicunya adalah lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Yang bikin buruh tuh kalau orang Betawi bilang blangsak hidupnya tuh, Cing. Jadi dia bikin aturan satu, orang jadi susah kerja. Kalau tenaga kerja asing, itu cepet banget, Cing. Saya bergaul dengan banyak bupati, wali kota se-Indonesia, terutama di Indonesia Timur itu, kalau dia ada investasi, tukang pecah batunya aja itu dari Tiongkok. Sedangkan warga di situ aja yang bisa mecahin batu, itu nggak dipekerjakan. Sekarang fakta orang cari kerja susah, itu semua orang pasti akan mengamini. Yang kedua, orang begitu harus kerja bayar, yaitu bayar ke agen, ke yayasan, namanya outsourcing. Outsourcing itu sebetulnya adalah perbudakan di zaman modern, makanya sering disebut sebagai modern slavery. Mau kerja, udah kerjanya susah, kalau mau kerja bayar. Setelah kerja, gampang di PHK. Sekarang orang paling gampang di PHK. Perusahaan tinggal bilang kalau kamu nggak nurut sama saya, masih banyak yang ngantri. Jadi hak-hak buruh banyak yang dikebiri, gitu. Nah itu soal yang ketiga. Yang keempat, orang jadi karyawan kontrak itu dulu 6 bulan, Cing. Itu minimal tuh. Bisa kalau dia 4 tahun, nanti dia bisa diangkat jadi karyawan tetap. Sekarang seumur hidup akan jadi karyawan kontrak. Bahkan ada orang dikontrak harian, sehari dikontrak. Gara-gara undang-undang ini. Upahnya di aturan di undang-undang ini susah naik. Beberapa tahun lalu kalau kita rata-ratakan se-Indonesia, naiknya cuma 2.000 perak. 2.000 perak per hari jatuhnya itu, buruh itu upahnya. Lah dia ke toilet sehari 3 kali. Toiletnya 2.000, 6.000, mesti ngutang 4.000 tuh, Cing. Habis. Tunggu kebelet banget itu. Biar sekalian. Jadi sebenarnya nggak ada kenaikan gaji, nggak ada kenaikan upah lah, karena buat toilet aja nggak cukup. Iya. Gara-gara apa? Undang-Undang Cipta Kerja. Siapa yang bikin? Partai-partai yang ada di Senayan. Inilah yang menjadi latar belakang lahirnya Partai Buruh. Undang-Undang Cipta Kerja dilahirkan oleh siapa? Oleh partai yang dulu minta suara buruh. Waktu 2019 dia kata gini, Cing. Buruh, pekerja, coblos partai saya, nanti kamu sejahtera. Saya percaya aja. Buruh-buruh ini percaya, cobloslah partai A, B, C, D dan sebagainya. Apa tuh A, B, C, D partainya? Ya kalau kita sebut nanti ada yang tersungging. Ya kan? Jadi kita sebut, ya pokoknya ada di Senayan dah, kita tahu dah siapa aja. Karena disetujui sama Senayan ini ya. Iya, disetujui sama Senayan. Itu, kalaupun bilang ada yang menolak, omong kosong tuh. Karena pernah kita uji di Mahkamah Konstitusi, kita minta mereka jadi saksi, nggak mau. Berarti emang nggak serius aja. Maka oleh sebab itu, buruh semua marah dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang membuat keadaan tadi yang saya sebutkan tadi itu. Akhirnya mereka sepakat, ya sudahlah sekarang waktunya kita bergabung. Yang tadi jalan sendiri-sendiri, keluar dari partai-partai yang dulu mereka dukung, gabung di Partai Buruh. Ikutlah di pemilu 2024 ini. Nah ini sebelum lanjut deh, sebenarnya nih definisi buruh tuh itu apa? Siapa aja definisi buruh? Ini penting nih, Cing. Jadi banyak orang merasa begitu partai buruh, saya bukan partai buruh. Saya kan karyawati. Lah sama. Buruh, pekerja, karyawan, pegawai, karyawati, sales, marketing, apa aja. Setiap orang, kata undang-undang, setiap orang yang bekerja dan menerima imbalan dari pengusaha atau perusahaan disebut buruh. Kalau dia kerja perusahaan kepada siapa saja, terus dia dapat upah atau imbalan, ya buruh. Walaupun dia manajer. Dia buruh juga. Yang penting dia bukan pemilik modal gitu. Iya, itu bedanya. Makanya ini partai-partai kelas pekerja. Di Indonesia tradisi ini belum cukup membumi karena kalau di luar negeri itu, Cing, selalu perbedaan itu antara partai kelas pekerja dan kelas pemodal. Semua begitu. Mau di mana kita lihat, Amerika yang sebagai contohnya misalnya, ada republik. Republik itu pengusaha. Kapital. Kelompok kapital. Sedangkan Demokrat itu kelompok buruh. Nah di negara-negara lain bahkan dia menggunakan partainya, kalau di sana Demokrat, di partai di negara-negara lain langsung sebutnya partai buruh, Labour Party, Sosial Demokrat, Sosdem. Sekarang ada puluhan kepala negara, presiden, perdana menteri, partai buruh. Australia partai buruh, Inggris partai buruh, Selandia Baru partai buruh, Kanada partai buruh, apalagi yang di Amerika Latin sana.
itu udah partai buruh semua. Nah, di dunia itu perdebatannya selalu karena soal kesejahteraan, Cing. Antara orang hidup itu dapat nggak dia, misal satu, jaminan sosial. Partai buruh selalu dia pro jaminan sosial. Ya. Karena bagi mereka itu menjadi penting negara juga ikut memberikan perhatian terhadap orang-orang yang membutuhkan jaminan kesehatan dan sebagainya. Nah, tetapi ada kelompok yang pro pengusaha, kelompok kapital bilang ngapain kita keluarin duit negara banyak-banyak buat jaminan itu. Besar biaya, masa orang cuci darah, orang di PHK di operasi puluhan juta, ditanggung ratusan semua, juta. ya. Masa itu yang bayar negara? Nggak mungkin lah, suruh dia kerja sendiri, suruh dia bayar, kira-kira gitu, Cing. Nah, kalau buruh dia pro jaminan sosial, pasti itu ciri partai buruh itu pasti pro jaminan sosial. Kayak PSI dong, BPJS gratis. Nggak ngerti apa-apa dia. Dia nggak ngerti apa-apa soal BPJS. Mungkin nggak BPJS gratis? Mungkin karena sangat mungkin itu yang merintis partai buruh. Lebih tepatnya buruh saat itu belum jadi partai. Saya mau bilang partai yang Cing sebut, saya nggak sebut namanya, Cing Abdel yang sebut, itu mau omong kosong. Omong kosong. PSI omong kosong, PSI. Dia nggak ngerti apa-apa soal BPJS. Yang ngerti BPJS itu buruh, karena buruh lah yang melahirkan undang-undang BPJS. Rakyat seluruh Indonesia, kita semua yang pernah mendapatkan jaminan kesehatan gratis, itu karena keringat buruh. Itu karena derai air mata buruh. Itu karena kesakitan mereka ketika mereka dipentungin demo 2 tahun, disiram gas air mata, water cannon. Buruh. Buruh lah yang melahirkan undang-undang BPJS. Rakyat menikmati. Iya. Tapi karena dia belum punya kursi, tentu undang-undangnya bukan dia yang bikin. Dia melakukan tekanan. Oke. Dulu, Cing, kalau kita masih ingat demo di mana-mana. Jalan tol ditutup, akses-akses ke objek-objek vital tuh kayak di Priok dan sebagainya ditutup. Mobil tangki nggak bisa nyebarin dari Pelumpang tuh, ngirim ke SPBU karena macet. Terus buah, sayur, mayur dan sebagainya, mobil-mobil tronton tuh pada busuk karena demo di mana-mana. Demo apa itu? Demo menuntut negara supaya melahirkan undang-undang BPJS. Supaya masyarakat dapat menikmati kesehatan gratis. Dia minta kepada pemerintah. Pemerintah, kasihanlah sama buruh, sama orang kecil. Buruh tuh pasti orang kecil. Kalau buruh ya pasti miskin. Kasihan, mereka kan kata undang-undang dasar kan berhak atas jaminan kesehatan. Kata negara nggak mungkin, masa nanti orang operasi puluhan juta, ratusan juta kita yang bayar. Nggak mungkin, nggak ada duitnya. APBN kita tuh nggak cukup. Datang ke DPR, kamu kan udah saya pilih-pilihin. Kamu sekarang jadi anggota dewan. Banyak macam-macam alasannya. Orang Betawi bilang banyak cengkuneknya lah. Nah, akhirnya udah nggak ada cara lain. Nggak bisa kita minta nih sama negara. Maka kita demo sehari 2 hari nggak didengerin. Seminggu 2 minggu nggak didengerin. Sebulan 2 bulan nggak direken. Begitu 2 tahun nyerah pemerintah. Dah kita bikin. Namanya Undang-Undang BPJS. Diawali dengan SJSN. Sistem Jaminan Sosial Nasional. Nah, undang-undang ini nggak bakalan lahir kalau buruh nggak berjuang. Lah buruh yang berjuang itulah yang sekarang ada di partai buruh. Maka saya mau bilang, kalau di partai lain mungkin dia banyak cerita koar-koar, nggak jelas background latar belakangnya. Kalau partai buruh punya historis. Nggak lahir undang-undang kesehatan, BPJS kesehatan gratis, kalau nggak ada buruh. Lah yang sekarang ngomong BPJS gratis, dia ngerti apa saat itu? Satu, dia kagak ikut-ikutan. Dia kagak ikut berjuang. Partai apa? PSI. Oh, PSI, oke. Pakai brosis sih. Brosisnya itu. Kalau saya nggak pernah mau jemput partai, itu keluar dari orang silahkan. Brosisnya nggak mau dihilangin soalnya, Pak. Kayak panggil bro-bro itu loh. Ya sebenarnya buruh ada berapa di yang tercatat? Buruh di Indonesia buruh itu jumlahnya besar sekali, Cik. Iya, kalau termasuk informal dan karyawan formal semua, itu ratusan ya kan? juta. Tapi yang formalnya kita ambil puluhan juta itu yang anggota di serikat-serikat pekerja serikat buruh itu ada 10 juta, Cing. Jadi partai buruh ini ada serikat-serikat terbesar di Indonesia, 4 konfederasi. Pertama KSPI, KSPSI Andigani itu dari ORI-nya, terus kemudian dari KPBI, terus ada lagi yang satunya lagi adalah dari KSBSI, Darta Pakpahan. Nah, dari 4 ini dia punya federasi-federasi, 60 federasi terbesar se-Indonesia itu ada di partai buruh. Ditambah plus kita punya Serikat Petani Indonesia. Serikat Petani Indonesia ini itu sorry, sama HKTI apa? Beda.
Beda. Kalau yang Encing sebut itu saya nggak tahu lah ya. Saya cuma tahu itu tulisannya. Cuman kiprahnya saya nggak pernah tahu. Kalau kiprahnya yang berkiprah buat rakyat betulan ya SPI itu. Itu Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Iya, saya pernah dengar doang. Cuman kiprahnya saya nggak ngerti. Untuk merukunkan aja kali. Ya nggak tahu, bisa jadi. Ya kan? Kalau Bapak nggak tahu kiprahnya dicari dulu, Pak. Iya, iya. Nyari apa? Nyari apa itu? Iya. Jadi di Partai Buruh, Cing, satu saya bilang tadi, Cing, yang namanya BPJS, siapapun yang pernah ngerasain pakai BPJS gratis, operasi cuci darah macam ratusan juta, di cover oleh negara, di situ kerjanya orang-orang buruh yang sekarang ada di Partai Buruh. Ya. Yang memimpin namanya Said Iqbal, dulu namanya KAJS, Koalisi Aksi Jaminan Sosial. Itulah gerakan yang dulu mendorong lahirnya undang-undang ini. Ya jadi wajar lah kalau masyarakat sekarang nyoblos Partai Buruh karena dia tahu, ini lewat acara Cing Abdel juga, bahwa buruh lah yang berjuang buat dia. Belum punya kursi, belum punya partai, udah berjuang. Apalagi punya kursi, wah tambah semangat kita belain rakyat. Tapi di survei nggak masuk tuh. Survei ntar saya bisa jelasin, Cing. Satu, di dalam survei itu, buruh itu kan diambil sampel. Sekarang kalau dia ambil sampel di daerah yang bukan basis industri, ya tentu nggak ada buruhnya. Iya. Satu. Yang kedua, kalau dia ambil sampel, walaupun di situ ada buruh, dia akan ngambil proporsional kan, dari orang yang bekerja sebagai buruh, sebagai petani, sebagai pedagang, sebagai macam-macam lah, gitu ya. Sampelnya itu nggak dominan, gitu, karena berbagai macam pekerjaan kan. Kalau kita lihat survei itu kan ada demografinya dari data yang ada di sebuah wilayah itu, secara proporsional dia akan ambil samplingnya kan. Nah, begitu dibaca secara nasional dia nggak kelihatan. Tapi kalau Partai Buruh gampang aja, Cing. Satu, anggota serikat pekerja, serikat buruh yang sekarang gabung ke Partai Buruh ada resmi di Kemenaker. Data resmi itu, ya kan? Yang kedua, sekarang totalnya anggota kita nih yang serikat pekerja dan serikat buruh plus serikat petani itu 10 juta. Sekarang kalau 10 juta, dia punya keluarga dikali 3, suami sama istri atau sama anak 3 orang, berarti 30 juta. Iya. Tapi kita ambillah, orang bilang wah kebanyakan itu, ya udah kita ambil aja hitungannya Kemenaker itu pengkalinya itu adalah 1,4. Jadi buruh itu dihitung 1,4 secara rata-rata kan? Punya anak, ada yang nggak punya anak, ada yang punya istri, nggak punya istri. 1,4. Lah kalau 1,4 kan 10 juta lebih juga. 14 juta. 14 juta. Lah sekarang kebutuhan untuk lolos parliamentary threshold PT itu hanya 6 juta. Kurang dari itu, 6 juta apa 4 juta? 6 juta. Dari 4% suara sah. Jadi suara dari 84 dapil, RI 84 dapil, Aceh 1, Aceh 2, Sumut 1, Sumut 2, Sumut 3, Sumbar 1, Sumbar 2, terus sampai Papua Barat Daya. Total 84. Dikumpulin suaranya di 84 dapil ini, total seluruh partai dikali 4%. Nah, saya udah hitung. Kebetulan saya peneliti pemilu dan saya biasa kerjaan saya sebagai konsultan politik, dulu juga saya bikin-bikin begituan. Saya udah hitung itu sekitar 5,99 sekian. Dulu 2019 itu selisihnya dengan sekarang kira-kira dulu 5,6 naiknya sekitar 400 ribuan lah suara sahnya. Maka dengan 6 juta cukup lah. Tadi kan 14 juta. Iya. Kalau 14 juta kita ambillah separuhnya. Taruhlah pahit paling buruknya tuh. Ya kan? Walaupun tentu kita optimis lebih dari itu. Tapi dia ambil 50%-nya aja. Itu udah 7 juta, Cing. Iya. 7 juta tuh kasarnya nggak usah sibuk-sibuk terlalu berat-berat kerjanya. Udah punya, kan tersosialisasi. Jadi pengurus Partai Buruh adalah rata-rata pengurus dari Serikat Pekerja. Serikat Pekerja. Ketika dia rapat di partai, dia bawa ke Serikat Pekerja. Nih, perjuangan kita melalui partai. Nah, jadi udah cukup tuh. Tinggal kita perkuat sosialisasi dan sebagainya. Ada survei internal nggak? Ada. Hasil yang terbaru itu luar biasa, Cing. Berapa? Kita itu udah di atas 4%, Cing. Mau menjelang 5%. Mau menjelang 5%. Jadi, dengan waktu yang tersisa ini kita genjot terus, apalagi sudah mulai kampanye rapat umum, itu kita mobilisasi massa, bahkan mungkin nanti yang di Jakarta kalau memungkinkan 200 ribu siap tuh. Dan akan jadi peserta kampanye rapat terbesar. Biar kata capres cawapres yang didukung banyak partai, kemungkinan itu akan kalah sama Partai Buruh. Cing Abdel bisa buka searching, teman-teman bisa lihat itu aksi May Day 2022.
Itu waktu masih akhir-akhir kita masih COVID tuh ya, masih dibatasi orang. Masih. Itu aja GBK itu udah sesak manusia semua itu. Gua 150 ribuan berarti ya. Hampir 200.000. Iya. Nah itu apalagi kalau besok kita diperbolehkan. Cuman kan ini soal kapasitas juga diperhitungkan. Ya. Mau di mana rencananya? Di GBK lagi? Rencana kalau bisa di GBK. Nah ini juga menjadi penting nih Cik. Saya baru dapat informasi ada capres-capres yang ngebooking blok. Jadi tempat-tempat untuk kampanye rapat umum ini itu siapa yang punya duit dia yang dapat. Nah itu nggak benar. Jadi kalau kita mau bikin konser, datang ke satu tempat, kata tempat ini, oh udah saya sewa, udah disewa sama si Anu, udah di booking, siapa cepat dia dapat. Iya. Itu dalam bisnis as usual, dalam aturan normal. Iya. Tapi kalau di pemilu nggak boleh, semua dapat perlakuan yang adil. Kalau caranya adalah siapa yang banyak duit itu yang dapat datang duluan, berarti partai yang nggak punya duit nggak punya hak, nggak adil. Pemilu harus adil. Saya cek di GBK udah ada partai yang dari capres berikut partai-partai pengusungnya itu dia udah ngeblok tuh sekian hari. Nah ini kita mau ajukan walaupun nggak dipakai sama dia sebenarnya. Bisa jadi kan saja dia nggak pakai. Supaya nggak dipakai orang gitu. Iya bisa. Dengan alasan dia persiapannya harus berapa hari dan sebagainya. Nah kita berharap masih upayakan di GBK ya. Kalaupun tidak mungkin di wilayah sekitar itu gitu. Ada yang lebih kecil bukan Gelora Bung Karno, Gelora Bung Karni. Karni Ilyas ya. Saya belum pernah ketemu tuh Gelora Bung Karni. Di mana lihatnya? Iya. Jadi udah 5% lah survei internal ya. Hampir. Ya 4% lebih ya 4,377 sekian. Waktu yang pernah ada Partai Buruh Nasional itu sebelum Partai Buruh ini, dulu kenapa nggak masuk ke PT? Satu, dulu belum namanya PT ya, dulu namanya Stambus Accord. Ada lagi kemudian di pemilu berikutnya namanya Electoral Threshold ET. PT itu baru belakangan. Nah, dulu itu seperti saya bilang tadi, buruh masih terserak. Oh iya. Ya kan? Kan itu baru awal reformasi. Iya. Jadi ada yang bergabung kemana? Partai mana itu ya. Dan belum ada katakanlah kesadaran kelasnya belum ada. Kesadaran bahwa kita orang kaum buruh ini kita harus berjuang sendiri belum ada. Bareng-bareng. Ya kan? Nah, pendukung serikat pada saat itu pun di Partai Buruh belum banyak. Sampailah baru pemicunya Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi Cing ini partai identik dengan Partai Cipta Kerja. Kenapa? Karena dia tidak lahir dan tidak mungkin ada kalau tidak ada Ciptaker. Undang-Undang Ciptaker. Iya. Gitu. Nah, kalau peserta pemilu partai katanya harus mengusung presiden. Ya, jadi kalau dia punya kursi, dia harus kewajiban dia. Oh, kalau yang ada di parlemen. Ya, kalau dia nggak punya kursi ya nggak boleh. Nggak wajib. Nggak harus. Kan yang keharusan itu dia sudah mendapatkan suara dari rakyat. Oke. Ya kan? Lantas kemudian syarat untuk mencalonkan ini kan yang paling kurang ajarnya nih soal aturan presidensial threshold ini. Ya. Nah, ini yang sebenarnya kan yang bikin kacau balaunya ini dipaksakan sampai akhirnya orang ketika mau mengajukan calon presiden wakil presiden dia harus koalisi, ya kan? Kalau nggak ada presidensial thresholdnya 0%, kan siapa aja bisa maju, walaupun belum tentu semua orang akan maju. Kan mikirnya duitnya dari mana? Kan nggak asal main maju-maju, siapa duit dari mana dia buat kampanye? Nah, gara-gara ini kemudian akhirnya orang partai-partai itu diwajibkan untuk dia menggunakan suara rakyat tadi sebagai syarat untuk mengusung capres. Sedangkan yang tidak punya suara parlemen di DPR RI, dia tidak punya kewajiban. Termasuk Partai Buruh. Dan Partai Buruh ini adalah satu-satunya partai yang tidak dalam posisi mengusung calon presiden manapun. Tidak 1, tidak 01, tidak 02, tidak 03. Selain Partai Buruh sebetulnya ada partai lain, tapi mungkin karena ada alasan tertentu ya, saya nggak tahu. Nah, di pencapresan ini Partai Buruh tidak menyatakan dukungan. Maka ini kemarin terelaborasi dalam rapat nasional di KPU. Semua partai, 18 partai dan 3 tim kampanye Capres-Cawapres itu rapat di KPU nyusun rapat umum, jadwal rapat umum. Maka dibagi 3 zona, zona A, zona B, zona C. Nanti diundi si Capres-Capres ini dan partai pengusungnya. Di mana capres kampanye, maka partai pengusung dan pendukungnya ngikut di situ. Dibagi 3 zona. Pertanyaannya bagaimana dengan Partai Buruh dan partai yang lain? Nah, kita zonanya
satu zona, nggak 3 zona, kita satu zona yaitu seluruh Indonesia. Sesuai kemampuan kita, mau sanggup 21 hari ya bikin. Nah, tapi kan kita juga punya keterbatasan di pembiayaan dan sebagainya gitu ya. Saksi-saksi nanti pas pemilu dari mana uangnya? Partai buruh, partai yang tidak mengedepankan uang, Cing. Jadi kalaupun ada, itu pasti iuran. Itu beda dengan partai lain yang punya bohir, yang punya pemodal, yang nanti dia berutang sama si orang yang ngasih duit ini. Partai gue kasih duit, nih biar lo maju. Dia bisa bikin baliho di mana-mana, si calegnya dikasih duit. Ntar kalau udah jadi, dia menghamba kepada orang yang udah bayar tadi. Kalau partai buruh enggak, makanya kita enak-enak aja. Makanya kita bukti bahwa partai buruh benar-benar independen dalam artian pendanaan dan sebagainya. Kita nggak dukung capres. Kalau kita dibayarin sama capres kan wajib dong kita dukung dia. Iya. Maka kita buktikan partai buruh, partai yang nggak bisa diatur-atur oleh orang luar, tapi harus diatur oleh buruh itu sendiri. Pendanaannya itu dari iuran anggota. Real itu. Nggak ada partai yang punya iuran anggota kecuali partai buruh. Nah, untuk di di saksi dan sebagainya di kampanye, mungkin orang lihat kok baliho partai buruh jarang ya. Iya, belum pernah lihat. Malah lu pernah lihat? Enggak kayaknya. Nah. Kadang ngeliatnya di Jakarta Selatan. Iya, benar. Jakarta Selatan calegnya Murwanto, maka jarang dia muncul ini dia, nggak punya duit. Duafa dia. Apa Murwanto? Partai Duafa gitu. Tadi yang datang pertama Pak Murwanto. Iya. Jaksel. Ketua Jaksel, nyalek juga. Jaksel. Buruh, mana ada caleg itu buruh. Caleg itu pedagang kemarin viral tuh yang namanya pedagang soto Lamongan itu, yang di Magelang viral itu. Tukang soto Lamongan. Petugas parkir, prit itu caleg, bahkan jadi ketua partai tingkat kabupaten. Lu, Cing, di partai buruh itu, Cing, ada ketua partai itu boro-boro pernah jadi RT aja kagak punya pengalaman, Bro. Dia pecatan di PHK, korban PHK, ya kan? Dia sehari-hari itu cuman bantuin orang mijit aja. Mijit gitu kalau misalnya. Itu jadi ketua partai, tapi dia berhasil lolos partai buruh. Sedangkan partai buruh nggak punya duitnya terbatas, nggak ada backupan, nggak ada backingan, belum punya kursi di DPR, nggak ada pengusahanya, nggak ada jenderalnya, macam-macam. Tapi partai buruh lolos peserta pemilu. Cing Abdel tahu ada partai ya yang dulu pernah didirikan oleh mantan wakil presiden di era Pak Harto, sekarang masih ada. Saya terakhir pernah jadi sekjennya. PPKN. Ya, ada partai itulah. Ya. Patri. Ya. Itu ya dia sampai dengan sekarang tuh hampir 200 kursi. Se-Indonesia punya. Itu nggak lolos, Cing. Punya kursi ratusan, dia nggak jadi, nggak bisa ikut pemilu sekarang. Ada partai lebih dari itu, 300-an sekian. Itu ada lagi yang bekas anaknya presiden di era Orde Baru. Nah, nggak lolos juga, ratusan kursi. Pengusahanya banyak, jenderalnya banyak. Apa ratusan kursi ini maksudnya? Ratusan DPRD provinsi, kabupaten kota. DPRD. Dia punya kursi hari ini, sampai hari ini. Di DPRD? Di DPRD, ratusan, Cing. Ratusan kursi. Partai buruh nggak punya jenderal, nggak punya pengusaha, nggak punya duit. Kira-kira kan? Kok bangga sih? Iya. Nggak punya duit. Nah, tapi bangga. Kenapa kita bangga? Ya mereka nggak lolos, kita lolos. Iya, lolos tapi. Itu yang membuat kebanggaan buruh. Kenapa lolos? Militansi, Cing. Buruh itu nggak perlu dibayar. Tapi milih nggak, yang penting nih. Cing, kalau bagaimana dia nggak milih? Dia yang berjuang, Cing. Syarat untuk bisa ikut pemilu apa, Cing? Satu, dia punya kepengurusan 38 provinsi. Dulu masih 34, belum pecah mekar Papua. Dia harus punya dari 514 kabupaten kota, dia harus punya kepengurusan sekurang-kurang 75% tuh, sekurang-kurangnya sekitar hampir 400 lah. Terus dia punya kecamatan 7 ribuan. Setiap kabupaten kota harus punya anggota 1000 atau 1/1000. Cing, setengah mati, Cing, nyari anggota itu. Partai makanya banyak yang berguguran. Partai Indonesia 76 sampai 77 partai, yang ikut 18. Iya. Kenapa yang lain nggak lolos? Ya mereka nggak bisa cari masa sebanyak itu. Kalaupun bisa, pakai duit. Partai buruh nggak pakai duit, militan. Pokoknya partai buruh itu, buruh-buruh itu kesadaran kelas. Gue mau berubah, gue udah nggak percaya lagi sama yang lain. Karena gue coblos berkali-kali, dia bikin undang-undang cipta kerja. Pengkhianat itu. Yang kayak begitu. Makanya dia bilang, gue nggak mau. Gue mau partai sendiri. Namanya partai buruh. Gitu kan. Militansi dia ini selalu ada semboyannya. Ya kan. Aus minum, makan, lapar minum. Minum juga. Iya. Aus minum, lapar minum. Makannya?
Ya kalau kagak punya duit, Cing, itu berjuang buat partai itu begitu. Makan itu buat ongkos buat makannya. Sampai begitu, Cing. Lapar minum promah biar nggak sarapan promah. Oh, oke, jelly drink. Iya, Penunda lapar. Iya. Oh, iya. Kalau dengerin ceritanya Pak Said, harusnya sih banyak yang milih. Harusnya. Karena emang belakangan mungkin berapa bulan terakhir di Twitter tuh jadi ramai partai buruh kan. Iya kan? Orang jadi pada ngomongin partai buruh yang awal-awal kampanye tuh belum kedengeran lah di sosial media ya, terutama karena saya aktifnya di Twitter. Akhir-akhir ini jadi rame orang ngomongin partai buruh, malah entah kenapa gitu ya. Milih partai buruh aja lah. Ini ada ini, ada inilah. Bang, saya ke Indonesia Timur ya. Saya misal terakhir saya pernah ke Mimika, itu Papua. Masyarakat asli di sana. Aduh, saya benar berderai air mata saya kalau saya ingat itu. Mereka bilang ini kami bangsa Kamoro. Kami mendukung partai buruh. Itu orang meluber sampai ke jalan-jalan. Karena apa mereka alasannya? Mendukung partai buruh. Kami semua partai karena buruh. Apa? Maksudnya karena kenapa mereka? Kenapa dia mendukung? Kesadaran kelas pekerja, working class. Iya. Dengan kita ada YouTube, ya kan andalan kita ini termasuk channelnya Cing Abdel nih. Iya. Kita alhamdulillah terima kasih banget ini udah diundang. Inilah yang nanti masyarakat yang lihat, oh ini partai buruh yang diperjuangkan. Nah, masyarakat di sana hidup di tempat di sana kan Freeport. Di Mimika itu, ya, daerah Timika. Tambang emas, tapi masyarakatnya hidup serba kekurangan. Mereka lihat partai yang mau berjuang, yang memperjuangkan kesetaraan, keadilan bagi mereka, ini partai buruh. Nah, itu yang saya bingung awalnya. Kok saya disambut segini banyaknya orang? Nah, kalau menurut Pak Said, kesadaran ini timbulnya selain karena Ciptaker itu ya, apa sih atau ada orang yang bikin orang jadi, oh iya kita harus bangkit nih sebagai kelas pekerja. Kan dari dulu udah ada permasalahannya. Iya, jadi selain Cipta Kerja itu, memang partai buruh karena dia hidup dalam kemiskinan, banyak orang-orang kecil, mereka ingin berubah, muncullah militansi, Cing. Itu tadi itu kan cuma istilah aja yang saya bilang. Aus minum, lapar minum. Ya. Itu sebenarnya untuk menunjukkan betapa militansi mereka tuh luar biasa. Dia pakai cuma mulut aja udah. Orang ke orang setiap hari makan somai, Bang. Partai buruh adalah begini. Bang, ini gitu loh. Jadi cara kampanyenya pun nggak kayak orang lain. Pakai toa keliling kampung. Bapak, Ibu, partai buruh adalah partai yang memperjuangkan begini. Kita buka pelayanan BPJS, siapa masyarakat yang belum terdaftar. Karena kan dulu kita yang berjuang. Iya. Ya kan, kalau partai yang lain nggak bisa dibuka pelayanan BPJS, kagak ngerti. Iya. Nah, kita kumpulin masyarakat. Kita keliling kampung, ada yang pakai pawai obor dan sebagainya. Itu cara-cara yang paling murah yang bisa dilakukan dengan model yang militan tadi. Mulut-mulut para propagandais, para partai buruh ini, anggota-anggota partai buruh di bawah ini, inilah yang mempengaruhi masyarakat, keyakinan. Ditambah dia lihat sekarang eranya internet kan, era medsos, dia tonton YouTube, dia tonton podcast, Cing Abdel dan sebagainya, itu membuat kesadarannya muncul. Oh iya, saya bagian dari kelas pekerja, working class. Makanya kan we are the working class. Kami ini kelas pekerja. Kelas pekerja itu tidak harus buruh. Yang pokoknya kelas pekerja itu orang yang berhadapan dengan kelas pemodal, kelas pengusaha. Di dalam kelas pekerja itu ya orang yang dagang warteg ya working class. Orang yang dagang warung kopi ya working class. Orang ibu-ibu jamu gendong ya, para pedagang kecil working class. Mbak-mbak SCBD juga working class harusnya. Working class ya. Working class mereka. Working class. Kan yang selalu jadi keramaian kan misalnya setiap ada aksi May Day gitu, Pak. Kan sering yang marah-marah tuh kan karyawan-karyawan bikin macet aja sih. Ya. Terus orang bilang, lalu kan buruh juga sebenarnya. Ini kan lagi memperjuangkan hak-hak lu juga lah kasarnya itu, gitu. Karena kesadarannya belum muncul. Iya, karena kan anggapannya kan selalu tuh buruh tuh kayaknya di pabrik. Pabrik tuh buruh. Kalau gua di kantor nih bukan buruh gue. Gitu. Makanya sekali lagi karyawan. Betul. Siapapun yang bekerja dan menerima upah atau imbalan, dia adalah buruh atau pekerja, garis miring pekerja. Itu undang-undang yang bilang. Iya. Kalau undang-undang ketenagakerjaan pasal 1 ayat ayat 3 tuh. Angka 3 tuh ditentukan. Pekerja, iya. Pekerja buruh. Itu cuma istilah saja. Iya. Ya kan? Intinya kalau kamu bekerja dapat upah, dapat imbalan, ya kamu pekerja. Makanya ada yang disebut serikat buruh, ada serikat pekerja. Terserah pakai namanya. Tapi sama aja intinya. Sama aja. Nah, tentang kesadaran kelas tadi itu, kenapa mereka misalnya mengatakan ini gara-gara buruh jalan macet. Saya mau bilang, kamu yang pernah ngerasain hari ini berobat gratis,
Itulah gara-gara kemacetan yang dulu kamu keluar sumpah serapahmu. Ya, ya. Dulu dia sumpah serapah nih gara-gara buruh nih, gua macet, gara-gara buruh nih gua terlambat. Sekarang lo bayar ratusan juta rumah sakit gratis, itu gara-gara kemacetan dulu yang lo rasain. Kira-kira itu. Lagi kita bilang buruh demo untuk upah kan naik terus, kan diperjuangkan. Nggak mungkin cing, upah tuh tiba-tiba naik, naik terus. Waktu buruh demo nuntut upah, sejam 2 jam mungkin 3 jam dah maksimal. Ngotot, cocehnya. Ini gara-gara buruh nih, gue jadi macet nih. Lu rasain anak lu upahnya naik gara-gara demo itu. Lu macet 3 jam, dia 3 tahun sengsara hidupnya. Cuma 3 jam, lu mana empati lu sama orang kecil. Kan gitu, cing. Nah ini yang belum banyak orang sadar. Bukan marah-marah kita begitu dulu, macet nih buruh nih. Lu punya anak lu upahnya naik itu karena dia lagi berjuang buat lu. Kan gitu harusnya mikirnya. Karena kalau nanti ada kebijakan untuk seluruh pekerja ya. Untuk seluruh kita berjuang kan bukan buat diri kita. Bukan buat si buruh pabrik doang. Termasuk buat yang si ngomel-ngomel ini. Yang bilang nih gara-gara buruh macet. Dia pun upahnya naik gara-gara diperjuangkan. Kan itu kebijakan pemerintah. Untuk semua. Gitu loh. Ya kayak BPJS saya tadi. Akhirnya kan semua juga dapat. Semua dapat. Dan yang merasakan. Saya pernah ketemu, nggak usah saya sebut nama. Seorang tokoh. Tokoh. Dia anti bener sama partai buruh awalnya. Saya dengar cerita, wow, saya mah bukan buruh, saya bla 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 bla. Ketemu saya suatu hari 3 jam, cing. Saya ngobrol sama dia. 3 jam bener di tempat dia. Karena menurut saya dia tokoh kan, dia punya pengikut banyak nih. Saya ngobrol. Sampai dia bilang, oh, buruh nih begini. Cukup saya tanya satu aja. Bang, abang pernah sakit nggak? Pernah. Pernah berobat nggak? Iya. Dia operasi 130 juta. Operasi apa gitu? Apa? Ring atau jantung? Atau, lupa saya. Pokoknya itulah. Pernah 130. Abang tahu, saya kasih bukunya. Saya sayang lupa bawa bukunya nih. Buku putih lahirnya Undang-Undang BPJS. Buku itulah yang menceritakan bagaimana buruh memperjuangkan Undang BPJS sampai lahir kamu sekarang bisa berobat gratis. Waktu itu kalau tidak ada duit negara 130 juta buat nutup biaya rumah sakit, kira-kira abang gimana nasibnya sekarang? Lah sekarang udah kubur saya katanya. Itulah buruh, itulah pemimpin yang sekarang di Partai Buruh. Wah udah sadar. Saya bilang jangan dari saya, cari di Google. Sekarang kalau mulut saya mungkin bohong, cari aja. Nih buku, saya kasih. Karena BPJS lahir jaminan kesehatan, maka Presiden KSPI yang sekarang jadi Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menerima penghargaan namanya, penghargaan tertinggi sedunia. Namanya VB Elizabeth Velake Award. VB Elizabeth Velake ini adalah tokoh buruh dunia ya yang mati dibunuh oleh pemerintah karena memperjuangkan hak-hak rakyat. Namanya dipakai jadi nama penghargaan pemimpin buruh sedunia. Kalau kita Usmar Ismail Award kayak gitu lah. Namanya VB Elizabeth Velake Award. Yang dapat peraih penghargaan itu namanya Said Iqbal yang sekarang jadi Presiden Partai Buruh. Dia dapat penghargaan itu karena diakui perjuangannya sebagai orang, di situ keterangannya di FNB Belanda itu, orang yang berani mengambil resiko pribadi untuk memperjuangkan buruh dan orang miskin. Maka dia dikasih label the working class heroes, pahlawannya kelas pekerja tingkat dunia. Orang belum ngerti ini, di Partai Buruh itu ada 2 tokoh dunia. Orang bilang Partai Buruh nggak ada tokohnya, yang lain kan ada Partai Anu ada tokohnya. Partai Buruh itu tokohnya bukan nasional, tokohnya internasional. Satu namanya Said Iqbal, peraih VB Elizabeth Velake Award, orang yang berani mengambil resiko berani berjuang dengan mengambil resiko pribadi untuk buruh dan orang miskin. Dia menjadi 3 periode governing body di International Labour Organization di bawah Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB, lembaga udah paling tinggi ada di dunia. Dia pejabat di sana. Kantornya di Swiss, Geneva. 3 periode berturut-turut, belum pernah ada yang kayak dia 3 periode. Yang satu lagi dari petani. Ini buruh, petani. Namanya Henry Saragi. Henry Saragi pemimpin gerakan petani sedunia yang anggotanya itu puluhan bahkan ratusan juta dari ratusan negara. Dialah yang memimpin. Dia sering tuh jadi jurekamnya Presiden Eva Morales, presiden siapa di berbagai negara itu sering. Dan dia dinobatkan sebagai satu dari 20 orang yang bisa mengubah lingkungan dunia bersama Pangeran Charles di Inggris. Itu Observer mengatakan begitu.
majalah terkemuka di Inggris. Jadi dua tokoh buruh ini karena segmented di bidang perburuhan dan di bidang tenaga kerjaan, masyarakat yang nggak well informed soal itu, dia kurang memonitor. Nah, melalui forum ini saya jelaskan, tokoh kita dua, tokoh dunia ini diakui dunia. Oleh sebab itu nggak ada keraguan untuk memilih partai ini. Orang pemimpin aja, pemimpin dunia aja mengakui, gitu loh. Henry Saragi. Ini Bang Henry, luar biasa Bang Henry. Ketua Umum Serikat Petani Indonesia. Iya. La Via Campesina. Gerakan Petani Kecil Internasional selama 2 periode. Wih. Nah, tapi paginya Tani pulangnya disco nggak nih? Wah, itu mah yang Jerman dong. Jerman, ini bukan Jerman. Oh, bukan ya? Bukan. Kan tapi pemimpin dunia buruh tani internasional. Enggak, ternyata dia pulang tadi bukan ke disco, demo kemarin ada ininya. Ada beritanya. Ada. Yang di Jerman ya? Iya. Nggak jadi disco, demo dulu. Oh gitu ya? Bener sih. Ya saya aja pribadi nggak tahu tokoh-tokoh ini. Itu karena memang selama ini begini. Jadi buruh itu dia berjuang itu ikhlas. Maka dia nggak pernah gembar-gembor. Cing, itu penghargaan misalnya dia dapat yang namanya VB Elizabeth Velaki Award, pemimpin buruh dunia. Dibikin filmnya oleh Belanda, 2 tokoh calon penerima VB Elizabeth, 2 tokoh dari ratusan mengerucut jadi 2. Satu namanya Igor dari Kolombia, 2 namanya Said Iqbal dari Indonesia. Saya aja nggak pernah tahu tentang ini, tahunya udah setahun kemudian. Itu nggak pernah di koar-koar gitu loh. Karena dulu belum ada partai buruh ya, belum ada partai buruh. Karena buruh ini kalau berjuang ikhlas, petani itu kalau berjuang ikhlas, dia nggak pernah ingin dapat pamor. Sampai pasang iklan advertorial misalnya untuk menunjukin dia hebat. Itu mah Kemenhan. Saya udah tahu arahnya nih. Pasang advertorial ini tiba-tiba nih. Saya umum aja. Satu halaman kan nih? Satu halaman penuh kan nih? Nggak pernah, Cing. Gitu loh. Nggak pernah. Oleh sebab itu wajar kalau masyarakat belum paham. Nah, sekarang di Partai Buruh ya kita perlu jelasin. Tapi juga nggak perlu harus terlalu bagaimana. Cukup lihat track recordnya, cek aja Henry Saragi ya, Partai Buruh di misalnya Google, cari Said Iqbal. Bahkan ada filmnya yang dibikin, judulnya The Working Class Heroes. Ada alih bahasanya juga itu, dibikin oleh Belanda tahun 2013an kalau nggak salah. Nah itu tentang Said Iqbal. Iya, bagaimana kehidupan dia, bagaimana dia berjuang. Jadi dari kru dari Belanda datang ke Indonesia dan satu lagi datang ke Kolombia, dibikin video filmnya itu lagi ya. Igor itu. The Working Class Heroes, Said Iqbal lah mungkin cari di situ ya, barangkali akan ketemu di situ. Nah, itu dia sampai dibikin filmnya karena keberhasilan dia memperjuangkan lahirnya jaminan kesehatan gratis. Ini orang banyak belum tahu siapa aja. Cing udah pernah ngerasain, Cing, sakit. Udah. Bayar pakai BPJS. Pernah. Nah, itu Said Iqbal dan kawan-kawan buruh tuh yang bela ini yang sekarang di Partai Buruh. Ponakan gue lagi cuci darah pakai BPJS. Itu BPJS tuh Partai Buruh. Bukan Partai Buruh. Dulu belum Partai Buruh ya. Dulu para serikat pekerja serikat buruh yang sekarang bergabung di Partai Buruh. Partai Buruh. Belum punya kursi, belum punya apa-apa, dia sudah berjuang. Apalagi udah punya kursi ya tambah semangat lah, Cing, kita belain rakyat. Gitu. Kalau Pak Said Salahuddin ini caleg juga? Saya caleg. Saya Jakarta Timur, Cing. Jadi DKI Jakarta 1 DPR RI saya. Oh, Jakarta Timur. Okay. Karena saya banyak nggak working class di situ? Jakarta Timur. Lumayan, Cing. Lumayan besar juga karena Pulau Gadung ya? Pulau Gadung ya. Di kawasan Pulau Gadung, daerah-daerah Jalan Raya Bogor juga itu. Iya, itu banyak juga banyak itu. Daerah-daerah sana tuh. Iya, Jaksel nih yang susah nih ya. Karena nggak ada industrinya, benar. Iya, betul. Jadi kita kalau di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan memang tidak sebesar daerah lain. Iya. Tapi tentu saja yang paling besarnya itu kita pusatnya itu Bekasi, Cing. Jawa Barat ya. Bekasi bener ya. Jawa Barat tuh tempat lumbung suaranya kursinya Partai Buruh. Kalau selain di Pulau Jawa, basis-basis yang partai banyak. Kepri, Batam tuh kita semua. Oh, Batam ya. Batam juga ya. Oh iya, bener juga. Kalau datang ke sana yang nyambut itu 1 kilo, Cing, panjangnya. Bener, Bengkulu. Orang jarang 1 kilo, Cing, tuh. Dari mulai bandara tuh orang sampai kecil di ujung sana yang nyambut. Nyambut kita dari pusat datang. Iya. Bayar kali dibayar. Dia bayarnya pakai apaan? Bayarnya pakai apaan? Datang nih mau ada dangdutan gitu. Cing, itu dia nyambut. Itu kan kadang-kadang orang lagi ada orang kecil juga pedagang serikat bukan harus di pabrik, di tempat lain.
tempat industri rumahan. Dia tinggalin kerjaannya Cing cuma buat nyambut kita. Dia berharap benar sama pemimpinnya dari Jakarta, dari pusat. Karena dia cinta, dia yakin partai ini dia membawa perubahan buat diri dia. Dia tinggal panjang Cing. Nggak ada bensin dia cari sendiri, dia patungan. Tuh di Partai Buruh. Cing Abdel cari dia di Google di mana ada kunjungan-kunjungan ya partai-partai yang dijemput sampai berkilo-kilometer. Ada Cing. Cuman Partai Buruh. Oke, pemilihnya oke. Ini apa namanya? Basis. Militan. Ya. Basisnya banyak. Calegnya yakin ke mana, ya kan? Lo dipilih sama orang-orang yang gitu terus caleg-caleg kualitas caleg-calegnya gimana? Satu Cing. Partai ini berbasis pada sistem, bukan pada orang. Jadi yang ditekankan tuh sistem. Sistem jalan, orang ikut sama sistem. Iya, betul. Gitu kan? Yeah. Jadi di Partai Buruh bukan like or dislike. Ini partai, bukan partai dinasti, bukan partai yang karena entar anaknya, istrinya, anunya dia ya kan? Ya, terus. Yang lain begitu. Iya. Ada anaknya dicalonin. Iya. Anaknya, bininya, lakinya dan sebagainya itu. Tapi dari sistem partai keluarga. Iya. Coba lihat hampir semua partai begitu. Benar. Nah, kalau Partai Buruh enggak. Gitu. Itu semua itu memang tokoh-tokoh pergerakan buruh. Dia tokoh di pabrik dia punya masa sekian di situ. Dia nyalek. Gitu loh. Dia biasa berdagang yang saya bilang tukang soto Lamongan itu, dia biasa bergaul banyak ininya. Nyalek. Kayak kira-kira gitu. Artis nggak ada artis? Nggak, Partai Buruh nggak punya artis. Artis buruh bukan? Hah? Artis buruh. Buruh juga. Buruh sebenarnya dong. Buruh. Selama Kan bukan bekerja pemilik dan modal. dikasih Iya. imbalan. Betul. Iya. Buruh. Jinglenya nggak ada. Tapi Kalau Partai Buruh nggak ada. Kalau artis dalam artian seniman lokal banyak. Ya. Oh ya. Tapi kalau yang kita Selebriti maksudnya. Ya, kalau selebriti nggak ada. Oh nggak ada. Tapi kalau seniman lokal banyak. Ya di Maluku ada seniman, terus di Jawa Timur ada seniman. Itu banyak. Kalau seniman musisi dan sebagainya ya, musikus. Tapi kalau yang selebriti nggak ada. Kenapa? Ya karena mungkin dia udah pasang jarak dengan Partai Buruh. Padahal sebetulnya mereka juga bagian. Tapi kalau kru film, wah jangan ditanya. Bener. Tuh Iqbal tuh orang puluhan tahun tuh yang suka itu dia kru. Dia di OB atau kameramen Iqbal tuh. Dia lo apa? Kameramen. Di OB. Nggak yang megang kameranya ya? Apa? Oh, bareng lighting berarti. Iya, cam off. Tim lighting bareng ya? Iya. Latah nggak? Bang? Nggak, biasanya kru film latah mulu. Ada latah. Latah mulu kru film. Dia mah laki banget. Iya. Latah mulu kru film biasanya tuh. Nah, kru film kawan-kawan dia semuanya sadar. Coba sekarang Cing, banyak kan ya mungkin selebriti juga sama kru-kru itu. Sekarang dengan perkembangan industri yang sedemikian maju ini, akhirnya mereka kehilangan lapangan kerja. Baru sadar, oh bener Partai Buruh nih yang paling bener deh. Maka banyak sekarang saya ketemu teman-teman bekas orang kru film dan sebagainya yang udah kehilangan job sekarang. Udah nggak ada lain lah kata dia. Yang paling benar di partai. Bukan kehilangan job ya. Waktu gue ikut sinetron, jadi gue lumayan lama lah ininya. Apa namanya, gap penghasilan antara kru tuh sejauh banget lah. Iya. Buset. Misalnya ini sinetron satu tim. Ternyata laku nih sinetron. Iya. Dibikin 2 tim. Enggak ngeluarin budget baru. Jadi budget yang ada dibagi buat 2 tim. Lo mau nggak? Kalau nggak mau ya masih banyak gitu kan. Itu yang saya bilang Cing. Iya, 3. Iya. Budget tetap ya. Budget tetap. Budget produksinya ya nambah-nambah dikit lah paling lah gitu ya. Paling kan nambah buat catering, buat ini segala macam. Cuman secara upah lo bagi 2 bagi. Iya. Dan yang jadi concern kan sempat rame juga soal jam kerja. Jam kerja kan film bisa dari pagi sampai pagi. Itu perjuangan Partai Buruh nggak bisa. Caranya perjuangannya gimana? Nah, sekarang kita lagi uji di MK Undang-Undang Cipta Kerja. Kita uji sekarang yang baru lagi kita uji lagi. Cuman satu-satunya partai yang pengen membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja, yang bikin buruh tuh orang kecil semua belangsak hidupnya tadi itu, cuman Partai Buruh. Buktinya apa? Lihat di MK, cek aja di MK siapa yang ngajuin gugatan. Cuma Partai Buruh. Nggak ada partai lain. Karena dia nggak peduli, dan karena dia bagian dari rezim itu. Itu. Ya Partai Buruh aja, cuman yang. Tapi kan Pak Said nanti kalau di DPR, oke masuk dah. Pas masuk. Pakai pas masuk. Kan harus ngelawan segitu banyak orang. Ya. Orang bilang,
Memang Cing, kalau semua diawali dengan pesimisme, benar. Ya, semua nggak berhasil. Saya mau cerita sedikit Cing. Dulu waktu gua nggak jadi nanya, tapi cerita aja. Tapi cerita, oke. Gua nggak jadi nanya, tapi ceritanya gua dengerin. Gak usah dijawab pertanyaan itu, orang pesimis payah gue ini. Jadi dulu, waktu partai ini mau ikut pemilu itu kan syaratnya berat. 77 partai cuma terfilter 18. Iya. Itu orang bilang, buruh lo ngimpi, lo buruh kecil mau, Purwanto, lo buruh kecil yang mau jadi ketua partai, lo mau jadi apaan lo? Jangan mimpi lo, ngarep orang mau jadi ketua partai mah orang kaya, ya kan, kantornya di pinggir jalan, terus kemudian punya mobil, punya macem-macem dah ya, pokoknya pengusaha, ada orang punya duit, karena dia nggak bagi duit, tak buruh lo apa? Bakalan bisa lo, mau lo kira gampang. Dan memang saya Cing kebetulan sudah lama jadi konsultan partai, saya udah belasan tahun. Memang berat Cing, berat. Hati kecil saya sempat dalam hati kecil, cuman saya nggak ngomong aja. Saya juga ada muncul, aduh lolos nggak nih ya? Tapi saya kaget luar biasa ketika ngeliat ke bawah militansi teman-teman. Pokoknya udah kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mereka berjuang. Itulah yang membuat akhirnya partai ini lolos. Sedangkan sebagian yang lain bilang begini, apain gue dukung partai buruh? Gue bikin KTA, kartu tanda anggota, sebagai bukti 1.000 atau 1/1000 anggota per kabupaten tadi yang saya cerita. Ngapain lah, nggak bakal lolos di partai. Mau dikira gampang. Begitu akhirnya kita lolos, mampu membalikan keadaan, orang semua baru sadar. Termasuk yang ngomong tadi Cing. Saya bilang kalau kamu pesimisme aja, ini partai lolos, apalagi kamu optimis. Kamu pesimis aja lahir nih partai. Bisa ikut. Kedua, kalau kita udah jadi anggota dewan di Senayan itu, nanti termasuk di DPRD provinsi kabupaten kota, itu kita tidak harus dominan Cing untuk melahirkan program, karena prinsip politik itu barter. Di parlemen itu Cing, misalnya katakanlah ada 10 fraksi. 10 fraksi ini masing-masing kan punya program. Apa yang dia mau golkan. Partai buruh pasti. Satu perintah presiden partai buruh ketika partai buruh duduk di parlemen, batalkan, cabut undang-undang cipta kerja. Nggak ada cerita. Itu dulu. Supaya orang yang tadinya susah kerja, gampang kerja. Yang tadinya bayar outsourcing, sekarang nggak ada bayar-bayaran. Agen outsourcing, yayasan, semua kita hapus. Yang ketiga, upah gampang naik 15%. Kemarin kita ajukan. Yang keempat, karyawan kontrak wajib diangkat jadi karyawan tetap. Ya kan? Terus yang namanya karyawan kontrak diangkat jadi karyawan tetap, termasuk upah kita naikkan 15%. Nah, itu program pertama kita. Orang akan bilang pesimis lagi nih. Ada lagi. Ya, mana bisa 580 kursi. Partai buruh ini kan targetnya 30-an kursi, minimal 21. Mana bisa 20-an lawan 500 sekian. Cing, banyak undang-undang itu lahir dari, saya nggak sebut nama partainya ya. Dia kecil partainya, partai papan tengah aja 30-an sekian kursi. Ada undang-undang yang lahir dari inisiasi dia. Kenapa bisa? Padahal yang lain tadi nolak, karena barter. Nanti setiap ada program, si partai akan bilang, saya mau bikin program ini. Fraksi kamu setuju ya? Setuju. Oke, saya setuju. Tapi kamu juga harus setuju program saya. Undang-undang ini dilahirkan. Kata yang lain, oke, saya setuju asal undang-undang ini dicabut. Itu bisa kompromi. Karena dia akan selalu butuh suara kita. Gitu loh. Oleh sebab itu, bukan hanya karena kita kecil suara, maka nggak akan ada artinya. Itu yang ngomong begitu orang yang nggak paham tentang ilmu politik. Nggak pernah juga ikut di praktek politik. Dia nggak ngerti bahwa ide gagasan itu nggak selalu dimulai dari yang besar. Semua dari yang kecil dulu gitu. Dan itu bisa dilakukan. Pintar-pintarnya lobby dia berarti. Pintar-pintarnya lobby gitu loh. Nah, partai ini yang ketiga lagi adalah dia di cover oleh sistem. Sistem dari pusat yang semuanya itu benar-benar diatur sedemikian rupa sehingga caleg itu ketika dia jadi jadi anggota legislatif itu tidak bisa sesuka-suka dia. Dia betul-betul harus ngejalanin perintah partai, dalam hal ini adalah platform. Kita punya 13 platform perjuangan partai yang dia harus tunduk. Siapa tidak tunduk pada platform, pada sistem, maka ke depan pasti nasibnya nggak lama itu. Pasti bisa di PAW. Karena nggak ada cerita di partai buruh. Presiden partai buruh selalu setiap kali acara apapun. Lo sekali lo korupsi, gua pecat, nggak ada cerita. Siapapun gua nggak peduli. Tuh omongan dia. Kan kita mau berubah. Kalau terus-terusan begitu ngapain? Ngulang lagi sama kayak yang lalu. Sama lagi dengan partai yang lain. Ngapain?
Pokoknya nggak ada cerita. Lu sekali lu main-main korupsi, gua pecat lo. Lu presiden Partai Buruh kalau ngomong begitu, wah ngeri cing. Dan semua kan akan ikut aturan. Oh aturan begini. Kita punya internal. Bahkan cing, ada satu konsep yang nggak ada di partai lain, yaitu namanya constituent recall. Dalam sistem kita hari ini ada sistem recall 2. Recall itu artinya menarik anggota. PAW itu. Ya. Yang pertama, ini sistemnya namanya party recall, yaitu penarikan oleh karena partai. Ketua umum minta kepada anggota di legislatif, loloskan proyek anu, lindungi si anu. Ya kan? Bagaimana caranya supaya proyek anu goal dan sebagainya di parlemen. Si anggota dewannya membantah, nggak mau. Hati nuraninya mau bela rakyat, tapi karena diperintah sama bosnya, dia nggak mau, dipecat. Banyak. Saya sering ngalamin bantu mereka sebagai advokasi anggota dewan yang dipecat. Namanya party recall. Kekuasaan di tangan penuh ketua umum. Ketua umum lah yang ngatur. Kalau lu nggak nyetor sama gua pecat. Kalau lu nggak lolosin proyek ini, gua pecat. Ya. Satu. Yang kedua, ini di internal partai. Yang kedua, namanya adalah ethics recall. Ethics recall itu adalah etika. Jadi siapa anggota dewan yang tidak beretika, melakukan pelanggaran etika, maka dia bisa dipecat, diberhentikan. Oleh siapa? MKD, Mahkamah Kehormatan Dewan. MKD ada di DPR RI, DPRD juga ada. Dia tugasnya adalah memberhentikan, sanksi terberatnya ya, bisa juga peringatan. Sanksi terberatnya diberhentikan sebagai anggota dewan kalau seorang anggota dewan melakukan pelanggaran etika. Pertanyaannya, apakah itu efektif? Ya enggak. Kenapa? Isi MKD semua partai, semua saling melindungi. Begitu ada kasus si anggota dewan dari partai X, ya kan? Partai lain nggak berani menghantam si X, karena besok giliran kejadian dia juga bisa kena. Jadi saling melindungi. Semangatnya semangat, bukan semangat menegakkan etika, tapi semangatnya itu adalah semangat melindungi. Maka dua metode ini nggak efektif untuk memperbaiki kualitas anggota dewan. Dan juga tidak ada peran rakyat di situ. Rakyat cuma jadi penonton. Nyoblos, coblos, cus. Udah jadi dia. Mau ngapain rakyat selama 5 tahun kalau dia nggak bener? Nggak bisa ngapa-ngapain, cing. Maka Partai Buruh memperkenalkan yang ketiga. Namanya Constituent Recall. Constituent Recall akan diberlakukan di internal Partai Buruh dulu, baru kemudian didorong untuk dimasukkan dalam undang-undang. Itu kalau apa? Constituent Recall bisa adalah kalau hak penarikan oleh pemilih. Oke, gimana caranya? Mekanismenya. Satu aja orang kecewa sama ini bisa? Ya nggak bisa lah. Nggak harus gimana? Iya kan, tentu ada mekanismenya. Ya. Kalau mekanisme rincian nanti saya jelaskan. Tapi yang poinnya dulu adalah rakyat yang memberikan suara, dia yang memilih, dia juga punya hak menarik. Iya. Oke. Supaya fair. Iya. Sekarang ini caleg setelah terpilih kan hilang, nggak pernah balik. Kalau nggak pernah balik, rakyat mau marah gimana? Begitu dia nggak balik sekarang dengan ada constituent recall, dia galang misalnya satu petisi. Dengan adanya petisi, ya kan? Atau dia buat somasi. Ada beberapa mekanisme. Diajukan kepada partai. Kalau Partai Buruh siap. Kita akan bikin sistemnya, ya, sistem online-nya juga. Mereka ajukan petisi, menarik. Ya kan? Nurwanto misalnya, nauzubillah min zalik, insya Allah nggak ada. Tapi ada pelanggaran apa terhadap anggota dewan dari Partai Buruh? Maka dia pemilih melakukan komplain untuk meminta pengurus partai menarik orang ini. Oh, tapi tetap kewenangan yang menarik partai. Tapi bisa lewat. Tapi pemilih dikasih hak dulu. Iya. Kalau yang dua tadi kan nggak ada. Desaknya ke partai. Betul, si pemilih desak ke partai nih. Jadi mekanisme. Nah, maka nanti publik menilai. Kan dibuka, harus terbuka itu. Iya. Seperti kayak petisi itu kan ada yang itu petisi.org gitu ya. Iya. Change.org itu. Change.org. Itu kan terbuka. Semua orang bisa lihat. Loh, ini partai gimana sih? Banyak orang minta si Anu suruh dipecat gara-gara anu. Ya kan? Nggak berkhianat sama rakyat. Kok didiemin aja? Jelek citra partai. Masyarakat bisa melihat. Ada partai yang berani begini? Nggak ada. Kenapa? Karena dia memang niatnya udah nggak benar dari awal. Lah kalau Partai Buruh nggak ada cerita, memang kita mau perbaiki keadaan. Kata presiden, gua nggak peduli lo siapa juga. Lo berkhianat sama rakyat, gua pecat. Gua nggak pecat, rakyat yang pecat lo. Namanya constituent recall.
Jadi mekanisme narik anggota dewan di Partai Buruh disediakan. Di luar negeri udah ada nggak sih yang kayak begitu-begitu? Itu sebetulnya ada, tapi di luar negeri semakin lama semakin kurang. Ide kenapa? Ya karena sudah mulai kelompok-kelompok kapitalis ini yang menguasai. Dia nggak mau, enak aja gue jadi anggota dewan susah-susah, main copot-copot. Iya. Ya tapi tentu saja kita bikin mekanisme. Iya. Nggak seperti Cing Abdel bilang, satu orang keberatan. Padahal nyoblos Partai Buruh juga kan nggak ngaku-ngaku, ya kan? Nah, repot yang begitu. Tentu kita buat mekanismenya. Yang penting idenya dulu, gagasannya adalah kita peduli sama rakyat. Kamu kasih suara ke saya, maka sekarang kamu juga berhak narik saya. Fair. Fair sih, iya benar. Gitu, Cing. Iya. Kita udah milih dia buat wakilin kita, ternyata nggak. Ya cuman kan nggak ada bukti bahwa lo pernah milih. Berarti ntar harus pakai ada caranya dicari. Ada. Apa KTP-nya mungkin dia milih dari emang Jakarta Selatan macam-macam mekanismenya. Ya. Antara lain, kalau kita ngomong terlalu teknis, nanti Ya. idenya gampang orang patahin. Tapi intinya adalah, misal dia adalah anggota Partai Buruh. Oh ya. Ya kan? Ya. Bagaimana saya bisa yakin? Bukti anggotanya apa? KTA, ya. kan? Maka sekarang bikin dah besok yang mau pecat saya, kalau saya jadi mau pecat saya, bikin KTA Partai Buruh dari sekarang. Ya kan? KTA Partai Buruh. Nanti dilihat apa KTA-nya, kapan tanggal pendaftaran. Partai Buruh kan sistemnya online semua. Kita udah bikin ketahuan kapan dia bikin, tanggal berapa, itu kan terrecord. Gitu kan? Nah, nanti apakah dia berserikat dengan siapa, itu kan gampang, nge-linknya itu gampang. Iya. Gitu. Ya. Menarik Partai Buruh nih. Menarik. Ya wajar jadi pembicaraan lah beberapa bulan terakhir harusnya jadi pembicaraan memang. Apalagi dengan acara ini nih. Wah, acara Cing Abdel jangan ditanya. Ini nggak direkam tapi Pak dari tadi Pak. Akhirnya kita pinjam dari handphone ya Pak Murwanto. Kamu juga terpinjam ya. Buat tayang nih. Iya. Ini saya yakin ini. Ini pasti viewersnya banyak benar ini. Amin. Kalau dengan ini Pak, warna kayaknya buruh nih warna orange ya. Ya. Apa? Ada filosofinya nggak? Kenapa orange gitu? Ya, orange ini kan lebih kepada tren ya di era yang 2024 itu kan kecenderungan warna tren dunia itu kan ke orange. Oh gitu. Iya. Itu kan kalau kita lihat di macam-macam negara, kecenderungan warna orange itu kan menguat. Nah, cuman masalahnya kan tadi itu, ini ada warna oranye partai lain juga ada kan? Tuh yang oranye. Ada, iya. Padahal dulunya ada putih. Iya, ngapa jadi sama? Ada. Oh. Ya, tapi yang membedakan lah yang ini real menolak undang-undang cipta kerja. Kalau yang Partai Buruh. Oh, yang itu kagak tahu dah tuh. Iya. Gitu tuh. Iya. Pak Said, terima kasih sudah sama-sama. Cing Abdel, terima kasih, makasih banyak. Alhamdulillah, makasih sudah diundang. Mudah-mudahan yang nonton juga. Oh iya ya, yang jadi orange ya tadinya. Iya benar. Oh iya benar. Baru nggak saya? Ya, ini karena trennya itu. Ya, lagi trennya. Ya mudah-mudahan yang paling realistis. Partai Buruh nomor 6, jangan lupa. Oh, nomor 6 ya. Jadi kita punya tagline sekarang. Coblos nomor 6 Partai Buruh. Gitu. Iya. 6-nya begini, Cing. Coba, Cing. Jadi Foto buruan biar ketahuan kita Partai Buruh. Saya PNS. PNS. Iya, PNS. PNS. Partai Buruh nomor 6. Udah tahu. Oh iya, karena kalau dilepas jadi 3. Jadi harus rapet. Makanya harus rapet. Dan tangan kanan, Cing. Kalau tangan kanan kan kelihatan 6 tuh, Cing. Gimana nih? Ya kan? Ya pokoknya gitu tangan kiri dia kecil. Oh iya benar. Oh iya. Oke. Ya, pokoknya Partai Buruh nomor 6 ya. Partai Buruh nomor 6 buat lo mbak-mbak SCBD ke manajer AE ke marketing ke sales ke DOP ke lo lighting kru TV kru film Kang ojek ojol banyak, kita calegnya juga banyak ojol segala macam, pedagang kalau haknya pengen diperhatikan lewat jalur yang resmi. Ya bikin Partai Buruh ada di DPR dulu. Amin. Karena kayaknya semuanya punya ini yang sama ya. Ya, sesama buruh ini punya tujuan yang sama gitu. Betul. Iya. Oke, Pak Said, terima kasih. Makasih banyak, Cing. Makasih banyak. Mudah-mudahan ketemu lagi terus dan mudah-mudahan 4%-nya tercapai dulu. Amin. Amin. Oke lah kalau gitu, sampai ketemu lagi di Hoi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend.